dinámica en velocidad de turbo y tal, para que fuera más rápido que la actual Rally 2, y el Rally 2 yo lo hubiera dejado. Lo definiría como muy valiente, porque él entraba en la curva lo más rápido que se podía entrar. Bos tim balap MSI, Theo Martin, marah besar dan murka kepada Dennis. Ultimatum akan diberikan jika dia kembali melakukan hal bodoh. Di sisi lain, ini adalah pernyataan jujur dan mengejutkan dari Dani Pedrosa setelah drama tersebut. Dennis disebut mendapatkan karma karena terlalu emosional terhadap Veda Ega Pratama, hingga terungkap 3 rahasia besar yang membuat publik heboh. Seperti apa kronologinya? Simak video ini sampai selesai. Bukan hanya karena duel para pembalap muda dunia, tetapi juga karena ledakan kemarahan CEO tim MSI Racing, Theo Martin, yang mengaku sangat marah setelah pembalap asal Malaysia, Hakim Dennis, mengalami crash besar hingga motornya rusak parah di tengah lintasan. Insiden mengerikan itu menjadi ancaman besar di paddock Mugello. Dennis kehilangan kendali motor saat mencoba melakukan manuver agresif di tengah balapan. Motor miliknya menghantam gravel dengan keras dan langsung terbakar setelah benturan besar. Balapan sempat berada dalam kondisi tegang karena Marshall harus bergerak cepat memadamkan api di area lintasan. Namun yang paling mengejutkan, beberapa saat setelah balapan selesai, CEO MSI Racing, Theo Martin, justru meluapkan emosinya kepada pembalap timnya sendiri. Dalam pernyataannya kepada sejumlah media Spanyol dan Italia, Theo Martin tanpa ragu membandingkan mentalitas dan kualitas balap Dennis dengan Racing Star Indonesia, Veda Ega Pratama. Menurut Theo Martin, Veda Ega menunjukkan kelas calon pembalap MotoGP masa depan, sementara Dennis terlihat ceroboh dan membuat timnya ketakutan. Lihat bagaimana cara balap Veda Ega. Dia tenang, cerdas, agresif di waktu yang tepat, dan tahu bagaimana membawa motor sampai finish. Itu kualitas balap yang luar biasa. Saya sangat menghormatinya. Begitulah ucapan Theo Martin dengan nada serius. Nama Veda Ega memang menjadi salah satu pusat perhatian di Moto3 di Mugello kali ini. Pembalap muda Honda Tim Asia itu berhasil meraih lap tercepat setelah tampil luar biasa sepanjang latihan. Sejak awal, Veda terlihat sangat percaya diri menghadapi tekanan pembalap Eropa yang jauh lebih berpengalaman. Veda bahkan terlibat duel panas memperebutkan waktu tercepat dengan David Munoz. Dengan keberanian dan kecerdasan memilih racing line, pembalap asal Gunung Kidul itu sukses mengamankan fastest lap di sirkuit Mugello yang dikenal sangat sulit. Penampilan tersebut membuat Theo Martin memberikan pujian besar. Anak Indonesia itu punya otak balap. Dia tahu kapan menyerang dan kapan bertahan. Dia tidak mengendarai motor dengan panik. Dia balapan seperti calon juara dunia, katanya. Sebaliknya, kemarahan Theo Martin memuncak saat membahas performa Hakim Dennis. Bos besar MSI Racing itu menilai pembalap Malaysia tersebut terlalu agresif dan tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan kesalahan bodoh. Kami kehilangan banyak uang, kehilangan motor, kehilangan poin, dan kehilangan muka di depan sponsor. Ini memalukan, jelas Theo Martin dengan nada tinggi. Menurut laporan paddock, kerusakan motor akibat crash mencapai angka fantastis. Beberapa komponen utama prototipe Moto3 MSI dilaporkan rusak total dan membutuhkan perbaikan besar sebelum seri berikutnya. Theo Martin bahkan mengaku sangat marah karena insiden itu terjadi ketika tim sedang berusaha mengejar posisi positif di klasemen konstruktor dan tim independen. Saya sudah bilang berkali-kali, balapan itu memakai otak, bukan emosi. Kalau dia terus seperti ini, terus melakukan tindakan bodoh, maka karirnya di MSI akan berakhir. Saya tidak bercanda, kata Theo Martin. Pernyataan itu langsung mengguncang dunia balap Asia. Banyak pihak menilai ultimatum tersebut menjadi tanda bahwa posisi Hakim Danish di MSI Racing mulai berada di ujung tanduk. Di media sosial, publik Indonesia ramai memberikan dukungan kepada Veda Ega Pratama. Nama pembalap muda Indonesia itu langsung menjadi trending di berbagai platform. Tidak sedikit pecinta balap yang mulai membandingkan perkembangan karier Veda dengan pembalap muda Asia lainnya. Banyak yang menilai Veda memiliki mentalitas jauh di atas usianya. Musim 2026 menjadi panggung besar bagi Ega. Setelah sebelumnya tampil impresif di GP Brasil, aksi di Mugello semakin memperjelas statusnya sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Bahkan, itu insiden paling mengerikan musim ini, karena menimbulkan kerugian teknis dan finansial besar bagi tim.
Beberapa analis Moto3 bahkan mulai menilai MSI Racing bisa saja mempertimbangkan pergantian pembalap jika performa Danish tidak segera membaik dalam beberapa seri mendatang. Hingga kabar ini beredar, Hakim Danish belum memberikan pernyataan resmi terkait kemarahan Theo Martin maupun insiden crash motor yang terjadi di Mugello. Namun satu hal yang jelas, Moto3 Italia 2026 bukan hanya melahirkan bintang baru bernama Veda Ega Pratama, tetapi juga menjadi hari penuh mimpi buruk bagi Hakim Danish dan tim MSI Racing. Sementara itu di sisi lain, pesta Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello ternyata belum selesai. Setelah drama kecelakaan besar yang menimpa pembalap MSI Racing asal Malaysia, Hakim Danish, dan keberhasilan Veda Ega Pratama, kini giliran Dani Pedrosa yang angkat bicara. Dalam wawancara di paddock setelah balapan, Pedrosa memberikan komentar jujur dan penuh refleksi tentang dinamika yang terjadi di kelas Moto3. Khususnya mengenai insiden besar yang menimpa Hakim Danish dan penampilan impresif Veda Ega Pratama. Tanpa menyebut langsung istilah karma, Pedrosa menegaskan bahwa dunia balap memiliki caranya sendiri untuk menghukum perilaku dan pendekatan seorang pembalap di lintasan. Dalam balapan, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan. Kamu harus menghormati proses, menghormati lawan, dan menghormati risiko, kata Pedrosa dengan tenang. Pernyataan tersebut langsung memancing berbagai interpretasi di media internasional yang mengaitkannya dengan kecelakaan Hakim Danish di Mugello. Sebelumnya, pembalap MSI Racing itu memang beberapa kali disebut memiliki rivalitas panas di lintasan, termasuk dengan Veda Ega Pratama, meski tidak pernah ada konfirmasi konflik pribadi secara resmi. Jika kita melihat lebih dalam pada setiap tikungan di sirkuit Moto3, ada perbedaan kelas yang sangat mencolok. Veda bukan lagi sekadar pembalap cepat, ia telah bertransformasi menjadi seorang eksekutor yang dingin di lintasan. Sementara itu, Hakim Danish nampak masih terjebak dalam pola yang sama, berjuang melawan inkonsistensi dan tekanan besar di pundaknya. Video ini tidak akan bicara soal sentimen nasionalisme, melainkan murni soal fakta, data telemetri, dan logika balap yang menunjukkan siapa yang sebenarnya layak disebut calon juara dunia. Perbedaan paling fundamental antara Veda dan Hakim terletak pada apa yang mereka pikirkan saat menurunkan kaca helm. Veda Ega Pratama membalap dengan mentalitas seorang pemburu, fokusnya hanya satu, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan menaklukkan batas motor Moto3 miliknya. Ia tidak membuang energi untuk memikirkan siapa yang ada di belakangnya. Di kutub yang berbeda, Hakim Danish nampak memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap performa Veda. Di setiap sesi wawancara dan gerak-gerik di pedok, Hakim terlihat sangat terbebani untuk mengalahkan sang rival asal Indonesia. Obsesi ini justru menjadi bumerang, karena saat fokusmu terbagi untuk mengawasi lawan, kamu akan kehilangan detail kecil untuk memperbaiki kecepatanmu sendiri.